Mari kita saksikan seperti apa pemikir-pemikir yang berpaham materialisme. Mari kita telisik, semoga kita mendapatkan pelajaran yang baik di dalamnya untuk kita gunakan dalam kehidupan kita. Kita cek. Jadi sebelum ada filsuf seperti Thales yang kita kenal sebagai filsuf pertama, kejadian-kejadian di alam semesta itu dianggap sebagai kejadian yang diinginkan oleh para dewa. Ketika misalnya air hujan turun, dianggap dewa menangis. Ketika terjadi petir, dewa Zeus lagi marah. Hal-hal yang berkaitan dengan alam semesta, fenomena yang terjadi di alam semesta, itu dianggap sebagai bagian dari perilaku dewa waktu itu. Tergantung moodnya dewa yang diyakini sebagai yang memiliki kekuatan. Lalu lahirlah pemikir pertama bernama Thales yang meletakkan dasar pertama bahwa segala sesuatu itu berasal dari air. Untuk melawan daripada pemikiran-pemikiran mitologis ini, dia melawannya dengan satu unsur, bahwa bukan dewa yang marah, bukan dewa sedang menangis ketika hujan. Itu tidak ada hubungannya. Secara tidak langsung dia mau mengatakan seperti itu, sehingga dia mengambil satu unsur, bahwa unsur airlah yang merupakan sumber asal mula kehidupan itu. Jadi Thales yang lahir pada 624 sebelum Masehi sudah memikirkan apa yang dimaksud dengan materi, bahwa dunia ini berasal dari materi, yaitu air. Alasannya cukup jelas, bahwa semua tumbuhan, semua manusia, semua hewan itu butuh air. Itu di antara alasannya yang sungguh masuk akal pada waktu itu. Walaupun misalnya saat ini diragukan atau mungkin bisa saja itu sudah kurang benar menurut sains, tetapi waktu itu sebuah pemikiran yang dianggap melampaui zamannya, karena itu adalah antitesis dari apa yang sedang terjadi waktu itu. Lalu pemikir setelahnya juga mengatakan bahwa alam semesta itu berasal dari udara. Jadi setelah Thales ada namanya Anaximandros, tapi Anaximandros mengatakan bahwa alam semesta itu berasal dari yang tak terdefinisikan. Dia tidak menyebut satu pun unsur. Tetapi Anaximenes, setelah Anaximandros, murid dari Anaximandros ini mengatakan bahwa alam semesta ini berasal dari udara. Karena dalam proses kondensasi, dalam proses pembekuan, udara menghasilkan banyak hal. Terutama misalnya udara menghasilkan tanah, itu adalah proses pembekuan. Dalam proses pengenceran yang paling tipis, jadinya adalah api. Jadi meskipun ini tidak pas, tetapi ini adalah melawan kondisi waktu itu, bahwa bukan dewa yang menciptakan bumi ini, bukan dewa menciptakan alam semesta ini, tetapi ada anasir-anasir atau unsur-unsur yang merupakan dasar pembentukan alam semesta dengan argumennya masing-masing. Terus 4 abad sebelum Masehi ada banyak lahir filsuf-filsuf yang kita sebut filsuf pra-Sokrates, seperti Anaxagoras, Empedokles, Demokritus. Kalau Anaxagoras itu lain lagi, bahwa dunia ini tidak hanya berasal dari satu unsur, tetapi begitu banyak unsur. Karena kalau Empedokles mengatakan 4 unsur, yaitu air, tanah, kemudian api, udara,
Anaxagoras mengatakan bahwa keempat unsur itu bisa melahirkan lagi unsur lain. Kalau kita belah menjadi kecil dan kecil, akhirnya akan muncul yang namanya benih yang paling terkecil. Itulah sumber segala kehidupan. Namun, di sela-sela itu juga seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Empedokles mengatakan bahwa unsur utama pembentukan alam semesta itu bukan hanya air, bukan hanya api, tapi dia mengatakan 4 unsur, yaitu tanah, air, udara, dan api. Namun ada 2 hal di dalamnya, yaitu cinta dan benci. Jadi unsur-unsur itu akan menyatu karena adanya unsur cinta. Lalu kemudian unsur itu bisa berpisah, terurai karena ada unsur benci. Seperti misalnya orang pacaran. Kalau sedang suka-sukanya, dia melekat. Tetapi di saat saling membenci, maka dia akan saling menjauh. Nah, dalam proses cinta dan benci itulah proses-proses lain di antara air, api, udara, dan tanah itu terbentuk. Nah, dalam proses cinta dan benci itu melahirkan unsur-unsur lainnya selain daripada 4 tersebut. Kemudian kita ke Demokritus. Demokritus mengatakan bahwa alam semesta ini tercipta dari atom. A itu artinya tidak, atom itu terbagi-bagi. Jadi atom itu adalah unsur kecil yang tidak bisa lagi dibagi-bagi. Demokritus mengatakan bahwa alam semesta berasal dari materi atau atom, dari unsur terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Seperti misalnya tembok, ketika kita robohkan lalu kita pecahkan sampai terkecil, akhirnya kita akan menemukan satu unsur, satu partikel kecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Itulah di antara pemikir-pemikir utama daripada materialisme. Ke bawah banyak pemikir-pemikir materialisme seperti Ludwig Feuerbach, Karl Marx, sampai Nietzsche. Jadi materialisme awalnya memang untuk melawan keberadaan masyarakat yang menganggap bahwa segala sesuatunya itu terjadi karena dewa. Yang kita maksud adalah mitologi Yunani kuno. Sebelum filsuf lahir di Yunani, pemikiran-pemikiran masyarakat itu adalah pemikiran-pemikiran mitologi, di mana kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya dianggap adalah kemarahan dan kemurahan hati sang dewa. Materialisme, walaupun pahamnya materialisme yang punya lawan idealisme, yang merupakan lawan abadi, tetap punya fungsi yang sangat luar biasa karena mengarahkan manusia dari berpikir mitos ke berpikir logos. Pada awalnya filsafat itu dibangun atas dasar materi, bahwa suatu unsur, suatu anasir itu adalah pembentuk alam semesta. Lalu kemudian di belakangan lah, seperti yang saya sebutkan atau saya jelaskan di episode 21, bahwa idealisme itu pertama kali dijelaskan oleh Plato, yang kemudian materialisme adalah menjadi lawan abadinya terus menerus. Namun kedua filsafat ini, masa filsafat ini justru membuat dialektika yang sangat luar biasa yang memajukan semua bangsa di seluruh dunia. Mohon dibantu subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.